Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edukasi, it's me Aziza and welcome back to my video. Hai Sobat Edukasi, lama banget nih kita tidak berjumpa. Dan di video kali ini Aziza akan kembali memberikan pembahasan dari mata kuliah Pengauditan 1 topik keempat dengan judul Audit Laporan Keuangan dan Laporan Audit. Dan video kali ini Aziza memiliki 7 sub pembahasan. Yang pertama, alasan perlunya audit atas laporan keuangan. Yang kedua, manfaat ekonomis audit. Yang ketiga, manfaat audit dari sisi pengawasan. Yang keempat, pemisahan tanggung jawab manajemen dan auditor. Yang kelima, hubungan antara akuntansi dan auditor. Yang keenam, laporan audit. Dan yang terakhir, arti wajar atau fair dalam auditing. So, enjoy in my presentation. Thank you. Alasan perlunya audit atas laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan yang utama terdiri dari 3 macam, dimulai dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan keuangan tersebut disajikan oleh manajemen. Audit laporan keuangan merupakan jenis audit yang paling sering dilakukan oleh auditor independen. Hal ini menyebabkan audit laporan keuangan dapat meningkatkan kepercayaan para pemakai laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan. Ada 4 alasan yang dapat menjawab pertanyaan mengapa audit atas laporan keuangan diperlukan. Yang pertama, perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan ini dapat menimbulkan konflik antara manajemen dengan para pemakai laporan keuangan. Seorang manajemen mempunyai kepentingan untuk mempertahankan jabatannya. Untuk itu, manajemen berusaha agar laporan keuangan perusahaan yang dipimpinnya memperlihatkan kinerja yang baik. Yang kedua, konsekuensi. Mereka menginginkan agar laporan keuangan berisi sebanyak mungkin informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, kompleksitas. Peningkatan kompleksitas ini mengakibatkan semakin tinggi resiko kesalahan interpretasi dan penyajian laporan keuangan. Dan yang terakhir, keterbatasan akses atau remoteness. Para pemakai laporan keuangan pada umumnya memiliki keterbatasan akses terhadap data akuntansi. Ada jarak antara pemakai dengan aktivitas perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan. Manfaat ekonomis audit. Manfaat lain audit dari segi ekonomis terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah meningkatkan kredibilitas. Sumbangan auditor adalah memberikan keterpercayaan terhadap laporan keuangan atau menjadikan laporan keuangan lebih handal sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan kejujuran. Bila karyawan mengetahui bahwa audit independen akan dilakukan, maka ia akan berusaha menekan sekecil mungkin kesalahan dalam proses akuntansi dan mengurangi kesalahan penilaian aktiva. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Audit laporan keuangan yang dilakukan secara teratur akan membawa dampak positif bagi efisiensi dan kejujuran karyawan. Dan yang terakhir, mendorong efisiensi pasar modal. Audit yang dilakukan secara efektif akan menghasilkan laporan keuangan auditan yang berkualitas, relevan, dan handal. Dengan demikian, pasar modal yang menggunakan informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan tersebut akan berjalan secara efisien pula. Manfaat audit dari sisi pengawasan. Sofian Safri Harahap mengemukakan manfaat audit dari sisi pengawasan sebagai berikut. Yang pertama, ada preventive control, artinya kontrol pencegahan. Tenaga akuntansi akan bekerja lebih berhati-hati dan akurat bila mereka menyadari akan diaudit. Yang kedua, ada detective control atau artinya kontrol pendeteksian. Suatu penyimpangan atau masalah yang terjadi lazimnya akan dapat diketahui dan dikoreksi melalui proses audit. Dan yang terakhir adalah reporting control, artinya kontrol pelaporan. Setiap kesalahan perhitungan, penyajian, atau pengungkapan yang tidak dikoreksi dalam keuangan akan disebut dalam pemeriksaan. Pemisahan tanggung jawab manajemen dan auditor. Seorang manajemen dan seorang auditor memiliki pemisahan tanggung jawab, di mana manajemen ini bertanggung jawab atas pembuatan dan isi laporan keuangan yang dimuat dalam asersi atas pernyataan manajemen. Sedangkan untuk auditor independen bertanggung jawab untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Hubungan antara akuntansi dan auditor.
Auditing umumnya dipelajari di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi dan dipraktekkan oleh seorang akuntan publik. Memang, auditing dan akuntansi memiliki hubungan yang sangat erat. Seorang auditor harus merupakan seorang akuntan, tetapi bukan berarti harus belajar akuntansi terlebih dahulu daripada auditing. Ada perbedaan signifikan antara proses akuntansi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan dengan auditing. Perbedaan ini dapat dilihat dari metode maupun tujuannya. Tujuan akuntansi adalah mengkomunikasikan data keuangan yang relevan dan dapat diandalkan yang berguna bagi pengambilan keputusan. Laporan audit. Laporan audit adalah alat formal auditor untuk mengkomunikasikan suatu kesimpulan yang diperoleh mengenai laporan keuangan auditan kepada pihak yang berkepentingan. Salah satu bentuk dari laporan audit adalah laporan audit bentuk baku, yaitu laporan yang memuat suatu pernyataan auditor independen bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal material, posisi keuangan suatu satuan usaha, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Unsur pokok laporan audit bentuk baku. Unsur pokok laporan audit bentuk baku. Yang pertama, judul laporan yang berbunyi Laporan Audit Independen. Pencantuman kata independen dimaksudkan untuk lebih menegaskan posisi auditor sebagai pihak yang independen. Yang kedua, pihak kepada siapa laporan audit tersebut ditujukan. Biasanya laporan audit ini dialamatkan kepada para pemegang saham untuk mempertegas bahwa auditor independen terhadap manajemen perusahaan dan dewan komisaris. Bagian dari laporan audit bentuk baku. Jadi ada beberapa bagian dari laporan audit bentuk baku. Yang pertama ada paragraf pengantar atau yang biasa disebut dengan introducing paragraph. Memuat suatu pernyataan bahwa mengenai laporan keuangan apa saja yang telah diaudit. Laporan audit baku yang baru tidak memuat suatu laporan posisi keuangan melainkan laporan arus kas. Di samping itu laporan arus kas memiliki kualitas relevansi yang tinggi. Di dalam paragraf ini juga memuat suatu pernyataan auditor bahwa manajemen perusahaan bertanggung jawab atas kewajaran laporan keuangan, sedangkan auditor bertanggung jawab atas pendapat kewajaran yang dinyatakannya atas laporan keuangan tersebut berdasar atas auditnya. Yang kedua adalah paragraf lingkup audit atau yang biasa disebut dengan scope paragraph. Memuat suatu pernyataan bahwa auditor melaksanakan audit berdasar standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan memuat suatu pernyataan bahwa auditor diharuskan merencanakan dan melaksanakan auditnya agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Dan yang ketiga adalah paragraf pendapat atau yang biasa disebut dengan opinion paragraph. Ini memuat suatu pernyataan pendapat auditor bahwa laporan keuangan itu harus disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan pada tanggal neraca, dan hasil usaha serta arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dan yang menjadi pelengkap bagian dari laporan audit bentuk baku adalah suatu pernyataan jika audit telah dilaksanakan, tanda tangan auditor, nama, nomor regis, negara auditor, serta tanggal dilaksanakannya audit. Contoh laporan audit bentuk baku. Dan ini adalah contoh laporan audit bentuk baku, terbagi menjadi 3 paragraf. Paragraf pertama yang dimulai dengan kalimat kami telah mengaudit neraca konsolidasi PT Kimia Farma Persero Tbk dan anak perusahaan tanggal 31 Desember 2006 sampai dengan seterusnya merupakan paragraf pengantar atau yang biasa disebut dengan introducing paragraph. Di paragraf kedua dimulai dengan kalimat kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Ini merupakan paragraf lingkup audit atau yang biasa disebut dengan scope paragraph. Dan di paragraf ketiga dengan kalimat menurut pendapat kami, laporan keuangan konsolidasi yang kami sebut di atasnya sampai dengan seterusnya ini merupakan paragraf pendapat atau yang biasa disebut dengan opinion paragraph. Arti wajar dalam auditing dan jenis-jenis pendapat auditor. Di dalam auditing, arti kata wajar adalah 1. Bebas dari keraguan-raguan dan ketidakjujuran atau yang biasa disebut dengan free from bias and dishonesty. Dan yang kedua, lengkap informasinya atau yang biasa disebut dengan full disclosure.
Jadi, ada 5 jenis pendapat dari auditor antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada pendapat wajar tanpa pengecualian atau yang biasa disebut dengan unqualified opinion. Yang kedua ada pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahasa penjelasan. Yang ketiga ada pendapat wajar dengan pengecualian atau yang biasa disebut dengan qualified opinion. Yang keempat ada pendapat tidak wajar atau yang biasa disebut dengan adverse opinion. Yang kelima ada pernyataan tidak memberikan pendapat atau yang biasa disebut dengan disclaimer of opinion atau non-opinion. Dan yang terakhir sebagai pelengkap yaitu pendapat tidak penuh atau yang biasa disebut dengan piecemeal opinion. Baik Sobat Edukasi, itulah tadi akhir pembahasan dari topik keempat mata kuliah pengauditan 1. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai dengan akhir pembahasan. Dan ingat, stay safe and keep healthy. Jangan lupa untuk terus nantikan video-video pembahasan berikutnya. And don't forget to like, subscribe, comment, and share. See you!